Para bapak, para ibu, saudara-saudara, jamaah salat maghrib musalla as-shalat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo ing dalam kesempatan saya menika kita sami lahiraken rasa syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kula panjenengan sedaya pinten-pinten nikmat dan rahmat sehingga kita masih diperkenankan oleh Allah sakit melampaui ketaatan dan juga kita sakit berjumpa wonten majelis ilmu di musala as-shalat menika. Para hadirin, para bapak, para ibu sedherek yang mulia, dalam menika insyaallah kajian kita boten apa-apa sengendang-endang mau, tapi materinya berat. Okay. Pembahasannya kita ringan, tapi materinya apa? Berat. Kemudian sedikit kita akan mengulas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah sholat. Bagi sholat mereka proses para ulama itu min a'dhami arkanil Islam. Bahkan a'dhamu arkanil Islam, rukun Islam yang paling agung setelah syahadat itu sholat. Dan banyak sekali keterangan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kedudukan yang mulia, kedudukan yang agung tentang sholat. Yang salah satunya dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis mereka dicatat di dalam beberapa banyak kitab hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan di dalam satu perkara sholat mereka yang menunjukkan betapa besarnya kedudukan sholat. Tertuang dalam segala hadis, awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha lahu sa'iru 'amali wa in fasada fasada sa'iru 'amali. Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah. Hal pertama yang dihisab atas diri seorang hamba benjing dan dinten kiamat as-salatu ingin mereka sholat. Ini terkait kalian Pak haqqullah, hak izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menawi kula panjenengan sedaya benjing dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihisab itu disebut manusia itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri seorang sendiri. Okay. Terus tiang itu mulai dihisab oleh Allah. Ini berhadapan satu dengan Allah. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yawmal qiyamah. Tidaklah di antara kalian satu pun illa sayukallimuhu Allahu yawmal qiyamah, kecuali akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala benjing dan tidak kiamat. Pasti gitu. Satu persatu berhadapan dengan Allah. Laisa bainahu wa bainallahi tarjaman. Tidak ada di antara hamba
dan di antara Allah tarjaman, orang yang menjadi juru bicara. Betul. Semuanya kita akan berbicara sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang ini mempertanggungjawabkan sebenarnya. Betul, sebetulnya nonton advokat baru nonton Beijing. Sing belani kita betul nonton. Jadi kita lagi nggak ada perkara di bawah pengadilan, nonton kita ini sakit nyewa pengacara untuk bisa memenangkan perkara kita, atau setidaknya bisa membantu bicara. Tapi diizinkan Allah betul-betul. Nih. Dan yang pertama kali ditanyakan oleh Allah niku as-shalah, bab masalah sholat. Betul-betul singgalnya betul. Sholat. Maka terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'in sholat, maka jika sholatnya itu benar, sholatlahu sa'iru alih, maka seluruh amalannya baik. Ya. Wa in fasadah, dan jika sholatnya itu rusak, fasada sa'iru amali, maka seluruh amalannya rusak. Nah, ini yang akan kita coba. Sebuah sekolah panjenengan sudah bisa semangat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sambil mengingatkan jauh-jauh supaya sekolah panjenengan ini menjaga sholatnya dengan benar-benar. Karena sholat ini merupakan timbangan, sholat ini merupakan ukuran. Nek sholatnya kita ini benar, maka seluruh amalan sholat kita bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh jadi mungkin amalan keburukan kita akan dispunten oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya intinya ini sholat sih. Maka para ulama itu kemudian menjabarkan apa yang dimaksud dengan fasad atau rusak, sehingga potensi amalan yang lainnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, anna makna fasadi amali, bahwa sesungguhnya makna rusaknya amal. Bagi sholat itu rusak, maka seluruh amalannya bakal rusak. Annahu yushaddid alaihi fil hisab fi baqiyati a'malihi. Terus menawi sholat ini rusak, maka seluruh amalannya bakal rusak. Itu tegesipun Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal maringi sorot dan hisab di sisa amalan yang lainnya. Terus sholat ini rusak, tidak benar, maka kita akan jelaskan yang rusak itu bagaimana. Maka sebagian amalan yang lainnya, sisa amalan yang lainnya selain sholat itu bakal diewok hisabnya kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hisab itu di cerita akhirat itu wonten kali. Pertama wonten hisaban yasir. Hisaban yasir itu apa? Hisab yang mudah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasir. Maka barang siapa yang menerima catatan amalannya, kitab amalan itu dengan tangan kanannya, diterima dengan baik, catatan ini dua, yuhasabu hisaban yasir. Berarti dia akan dihisab oleh Allah itu dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu apa? Hisab yang mudah itu dijelaskan dalam satu hadis, huwal ardu itu hisab itu didelok.
Terus kita ini berhadapan kali Allah dibilang, oh sholatnya sudah bagus. Ini catatan amalan sama. Disuruh kita amalan bagusnya seperti ini, enggak ada dosa, itu Allah dahulu dosanya sampai harus dihapus. Wis tak sepuluh kabeh. Mboten ditangleti. Tapi nek wonten tiyang niku hisabe niku berat, mergo salat niku rusak, maka seluruh amalan yang tersisa itu bakal diewah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasulullah itu man nuqishal hisab udhib. Barang siapa yang ditanyai hisabnya, nuqishal itu artinya munaqashah itu dia ditakoni, no istilah diintrog, no banyak tanya, ya. Di sidang. Wonten ulama yang menafsirkan munaqashah itu artinya dibentak-bentak. Manuqishal hisab udhib. Sapa wong sing hisab itu ditakoni jlentreh. Udhiba, maka dia pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hisab. Dan yang pertama yang bakal ditanya bapak sholatnya ini buruk sudah. Sisa amalan itu bakal ditakoni detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yusarah ma'ahu fiha. Menawi gak ada dosa itu berarti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira sholat ini dosa. Karena yang rusak di dalam sholat itu nopo. Anna dzalika mahmulun ala man taraka as-salata bil kulliyah. Sholat itu diarani rusak sehingga akan dianggap sebagian atau seluruh amalan yang lain itu rusak. Pertama, man taraka as-salata bil kulliyah. Nggih menika kanjeng tiyang sing meninggalkan sholat secara keseluruhan ditinggal blas sholatnya boten ada sholat blas. Terus wonten tiyang meninggalkan sholat. Jadi kita bahasan sholat itu bahasan sholat wajib, sholat fardu. Kalau keadaannya dia meninggalkan sholat karena dia meyakini sholat itu mboten wajib, sholat itu enggak ada faedahnya. Nek wonten tiyang kelompok yang ini sholat wis ngira-ngira, akhirnya ditinggal sholat. Dikai membahas masalah ekonomi, masalah sugih itu masalah sholat. Akhirnya ditinggal sholat ini. Kok delok kafir itu sawangane gak sholat abdi mayu mawon kehidupan ditinggal dia sholat. Lek wonten tiyang wonten niku dia meyakini sholatnya itu sudah gak wajib lagi, faqad kafar, sungguh dia telah kafir, mutlak kafir, keluar dari Islam. Kalau dia mati boten taubat, wahwa kafir, matinya dalam keadaan kafir. Dia sampun kafir, ya tidak disolatkan. Mau kafir, mau mati kafir. Ya. Makanya kita lihat hati-hati. Nek wonten tiyang ngenteng nobak masalah sholat, kita tidak tahu nanti ini ngenteng meninggalkan sholat karena dia sudah tidak meyakini bab masalah sholat, atau dia karena meninggalkannya itu karena bermalas-malasan. Itu hal yang berbeda. Terus wonten tiyang itu meninggalkan sholat meskipun bukan percaya sholat itu wajib, seluruh ulama itu pun sepakat kafir. Lek sampun kafir dibunuh, dibunuh. Panjenengan bukan kitab fikih manapun, panjenengan bukan ada kitab atau sinten Google. Seluruh ulama baik salaf maupun khalaf sampai hari ini, bapak Malik dan Saudi,
dan Saudi itu keras banget putusan. Ulama Saudi sampai hari ini pun berfatwa, berpendapat lek wonten tiyang meninggalkan sholat, baik dia itu meyakini atau tidak mengimani sholat itu bagian dari Islam, atau dia meninggalkan sholat karena males, niku kafir. Niku ulama Saudi. Bagi ulama Saudi niku madhabnya madhab Hambali. Madhab Hambali itu bukan beda-beda sopo ini meninggalkan sholat, baik dia itu pun sudah mengingkari sholat ataupun dia bermalas-malasan, kafir. Itu madhab Hambali. Kalau madhab selain Hambali, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Maliki, berbeda pendapat. Mereka ini mengatakan menawi kalau meninggalkannya itu karena bermalas-malasan, okay? Bermalas, mau nanggung ribut tambahin, ribut sawah, mau nanggung mergo mancing oleh-oleh, ya. Mergo nopo mau masalah dunia akhirnya ditinggal sholat. Yang baik pun bukan dihukumi kafir, tetapi dirinya telah melakukan dosa besar. Sekali, dua kali, ini termasuk ulama tidak secara keseluruhan. Subuhnya sholat, zuhur sholat, asar betul, maghrib sholat, isya betul. Itu dosa betul. Kalau menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah. Tapi kalau menurut mazhab Hambali, ini mutlak meninggalkannya karena ingkar maupun karena malas, kafir. Bagaimana? Karena seseorang yang dalam satu waktu dia tidak mengerjakan sholat, niku persis keadaannya dengan orang kafir. Sing sakjane asar, waktu asar berapa jam 3 sampai maghrib jam 6, itu kan waktunya asar, di mana itu waktunya orang muslim untuk memenuhi haknya Allah. Kok dilarang, kok betul dipenuhi? Kan sama keadaannya kali orang Nasrani, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu, karena mereka di waktu itu tidak sholat. Kan sama persis itu. Terus kita saksikan wonten tiyang mboten sholat, berarti keadaannya dia pada saat itu sama dengan orang kafir. Makanya ulama Saudi itu tegas. Terlepas kita mengikuti madhabnya sinten mawon, Rasulullah SAW itu jelas hadisnya. Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kami orang muslim wa bainahum itu wonten sing ngateno tiyang munafik, wonten sing ngateno tiyang kafir. Begitu yang munafik di zaman Nabi niku nggih haras-harasan salat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kok munafik itu disifati oleh Allah niku menawi salat niku males. Sajane mboten pengen salat. Salatnya dia itu biar dianggap bagian dari kaum muslimin. Selesa waya-waya wonten bagian ghanimah itu dibagikan. Niku mau alasan. Sebenarnya mereka itu pro dengan orang-orang kafir Mekah. Jadi perbedaan orang muslim dengan orang munafik dengan orang kafir terus Nabi itu as-salat. Faman darakaha faqad kafar.
barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia kafir. Jelas kafir. Makanya hati-hati. Meskipun tapi kita ini secara hakul adami, secara manusia, kita ini tidak diperkenankan untuk mentain, menganggap seseorang awam tak sholat kafir, tidak boleh. Tidak boleh. Seseorang itu dianggap kafir karena dia meninggalkan sholat itu yang berhak menghukum itu sini hakim, pemerintah. Dalam hal ini hak hakim. Terus ini wonten dia itu wonten sholat. Ibu ditakon, sampai lapor gak sholat, mau habis bisa ngawur, bisa ngantuk wajib. Ibu dinyatakan dalam persidangan itu dia halal ditumpahkan darahnya. Kata di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wonten tiyang niku mbelot datang khalifah mboten purun bayar zakat. Manipun zakat ditagih zakatnya mboten purun. Maka yang terjadi kaum muslimin pada saat itu dikerahkan pasukannya untuk merangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Terus benjing dan dinten kiamat melalui wonten tiyang niku sing biyen ten dunya niku tarkus salat bil kulliyah, ninggalno salat gak tau salat blas. Nggih. Sekarang kita salat gak jumatan yo salat 5 waktu gak ada. Riyo bomboan. Nggih. Riyo bom. Nek wonten tiyang ngoten niku diewah benjing dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasadat sa'iru amali, maka semua amalan yang lainnya itu dianggap rusak. Betul dianggap. Bahwa di hadis yang lain menegaskan itu. Fa in qubila minhu qubila sa'iru amali. Jadi salat itu diterima, maka seluruh amalan yang lainnya diterima. Wa in ruddat, jika salatnya ditolak, ruddat alaihi sa'iru amali, maka seluruh amalannya ditolak. Apabila keluar ini nanti direnangkan sekalipun podcast dan YouTube. Terus podcast itu podcast Roma Irama. Waktu itu mengundang sekalipun artis, ya. Terus artis itu ditanya kali Roma Irama, sholat gak? Anda itu sholat? Kadang-kadang sholat, tapi sering ditinggalkan sholat. Tapi langsung bantahin artis itu. Tapi kan gini Bang Haji, jadi kayak orang-orang kan cuma aja Bang Haji. Tapi kan saya itu banyak amal, pasti banyak saudara sama sini sana. Akhirnya dijelaskan oleh Romawi hadis, dan itu benar. Itu benar. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, lek wonten tiyang niku sok meninggalkan sholat, terus meninggalkan sholat, otomatis seluruh sholatnya ditinggalkan. Meskipun dia itu haji, meskipun dia itu puasa, meskipun dia zakat, sedekah, amalan apapun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku tertera wonten kitab Hukmu Tarikus Shalah gadai Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ditolak. Makanya bahaya ini. Dan kita ini sampun istiqomah menjaga sholatnya. Lek wonten keluarga kita sih bolong-bolong sholat itu dikandani. Atau mungkin barangkali kita piyambak sing sholatnya sih bolong-bolong. Kadang kita ngapunten saja. Insya Allah mungkin boleh. Insya Allah tidak demikian. Wonten waktu yang itu sama ngali. Tentu diputi kita baju takwan itu. Kita keduan gitu, kita khusyuk.
Sebagian sholatnya tidak dilakukan. Jadi kalau sanjanya subuhnya sholat, duhurnya sholat, asarnya tapi itu sih sebagian. Wonten tiang itu sih semuanya ditinggalkan. Bukan ada sampai puang yang tadi bukan sholat itu. Bukan ketok sholatnya. Bahwa di rumah sholat atau tidak, tapi tidak pernah nampak sholat lima waktu di masjid maupun di Jumatan ya betul. Pramila ulama itu jauhnya. Seseorang sehingga ada Islam, orang yang punya Islam, punya iman, itu harus ditampakkan. Terutama bab masalah kewajiban. Terus ini bukan perkara yuro'unan nasriyah dengan manusia betul. Kita itu kalau punya iman, kalau punya Islam harus ditampakkan, tunjukkan keislamanmu, tunjukkan imanmu. Dengan apa? Sholat berjamaah di masjid, sholat berjamaah di musola. Tunjukkan kalau anda itu iman apa? Dengan sholat. Oh, berarti itu sholat, berarti Islam. Ulama itu sampai seperti itu. Demi menjaga kita itu jangan sampai dianggap sebagai orang kafir atau orang munafik. Dulu di zaman Rasulullah SAW dikatakan oleh Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dalam satu perkataan beliau mengatakan, kami ini para sahabat bersemangat untuk berjamaah khususnya di waktu subuh dan di waktu isya, karena di waktu itu orang munafik tidak mau sholat berjamaah. Becek supados boten diarani tiyang munafik. Ini bukan perkara riya boten. Ini perkara iman. Misal wonten yang sugih, gak tahu ketok sedekah, gak tahu ketok haji, gak tahu ketok zakat. Panjenengan bertanya-tanya, tahu? Puji sugih, omahe mabur gede, montore wis ana, gak tahu ketok sedekah. Panjenengan mesti tahu. Pertanyaan betul, pasti betul. Makanya ulama itu mengatakan kalau anda orang Islam diberi karunia oleh rezeki, tunjukkan zakat, jangan sembunyikan. Sedekah tunjukkan, bukan perkara yang betul. Supados boten dados fitnah. Makanya dulu kalau kita melihat sejarah, kalau kita melihat sirah Nabawi, ketika Rasulullah SAW itu menggalang dana untuk peperangan misalnya, yang paling masyhur itu ceritanya tentang perang Tabuk, ya. Karena perang Tabuk itu perang yang besar, butuh dana yang besar, perjalanannya jauh, dan medannya juga berat. Maka Rasulullah SAW itu kemudian menggalang dana dulu para sahabat, kemudian mengajukan proposal siapa yang mau mendanai perang ini. Nah itu kan kalau kita melihat di hadis, banyak hadis yang sahih itu, sahabat-sahabat yang kaya itu kan disebutkan dalam hadis ini. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, gitu. Kemudian Abu Bakar, itu kan termasuk sahabat-sahabat yang sultan, yang najib, gitu. Bahkan Abu Bakar sampai mendemarkan semua hartanya yang ditinggalkan itu hanya Allah dan Rasul, dan meninggal 14 ditinggal semua, lalu disedekahkan semua. Itu kan jelas bahwa mereka itu berinfak terang-terangan. Maka dari itu lagi sugi, terus panjangkan gada iman, tunjukkan boten perkara ini riya. Ini kok masalah. Itu sholat ini kita jadi melalui sholat itu ditinggal, maka seluruh amalannya bakal rusak. Kemudian keterangan berikutnya, awalan tuqbal minhu jumlatan. Terus sing diarani rusak di sholat itu pertama dua
sholatnya ditinggal, ya, ditinggal belas bukan nanti sholat belas. Awalan tuqbal minhu jumlah, atau bisa jadi sholatnya tidak diterima satu pun sholat, tapi gak diterima. Ini bahaya, ya. Bagi insya Allah kita sedaya ini sholat, tapi yang mengkhawatirkan jangan-jangan sholat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Rasulullah SAW itu di setiap paginya, waktu sholat subuh, beliau itu doanya tersebut, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, gak kakek ilmu. Wonten ilmu dari pengajian ini dipraktekkan, itu ilmu yang bermanfaat. Tidak kakek ilmu kemudian pamer-pamer ilmu itu. Ada ilmu satu hadis, menghafal satu ayat dipraktekkan. Itu ilmu yang bermanfaat. Terus apa? Waris setelah tauhid. Tidak. Dan maka banyak apa tahu? Waris setelah tauhid. Rizki yang baik, bahkan banyak rezeki. Rizki yang baik itu adalah rizki yang memberikan manfaat untuk diri kita, memberikan manfaat untuk keluarga kita, untuk orang lain. Senajan berkata-kata tapi memberikan manfaat. Sing ono ya wis iku dipangan, disyukuri. Karena harta yang banyak itu bukan mesti milik kita. Rizki itu kan sesuatu yang kita nikmati, itu rizki. Yang belum kita nikmati itu bukan rizki. Wonten tiyang misalnya tugas goreng dibungkus, Pak, tugas goreng piro? Belum bungkus, ini bojone ini 3 bungkus. Pun dipotong anggur. Pas di tengah jalan ukur, Pak. Oke. Ukur berantakan semua nasi goreng tadi. Rezeki kita benar. Tidak rezeki. Koyo-koyo waktu terima waktu digoreng dibungkus. Koyo-koyo rezeki dia. Tapi begitu di jalan jatuh. Sudah selesai. Bukan rezeki. Terus rezeki itu sesuatu yang kita nikmati, itu rezeki. Ini kan disuguhkan dalam bulan ini. Rezeki kalau tak betul. Dari rezeki, kalau unjuk, berarti rezeki kalau tak betul kalau unjuk, betul rezeki. Cicir bocor, betul rezeki. Walaupun dia, gak ada dunia 4 miliar, di dalam isu dua itu berangkas, masya Allah 1 miliar. Berangkas 1 miliar dikunci. Kini jam sore kena serangan jantung mati. Sampai dia rezeki dia betul. Wah. Rezeki ini sih. Rezeki orang lain bisa jadi anaknya, terus ahli waris, atau mungkin nggak ada utang. Terus rezeki itu bukan akeh. Rezeki itu adalah rezeki yang kita makan dan kita nikmati. Kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang baik. Sing nomor 3. Wa amalan mutaqabbal. Kita bicara dari Allah, ya Allah, kula menawi sholat, menawi ibadah panjenengan kami. Amalan yang diterima. Tidak banyak-banyak amal. Tidak banyak-banyak. Yang penting kita fokus amalan kita itu diterima. Kadang-kadang yang musik tidak penting masalah diterima. Kadang-kadang yang musik anggapannya terus gak ngurusin sholat, sing penting sholat itu gambar HP ini bang itu nanti kamu sholat. Kok sing penting sholat? Bukan sing penting sholat. Yang penting sholatnya diterima. Mergi wonten di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di zaman Nabi itu wonten tiang itu. Ketika Rasulullah di dalam Masjid Nabawi, wonten tiang mlebu masjid, sholat 2 rakaat ditinggali Rasul. Mantun sholat, kajian tiang itu nyampe Rasulullah salah.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Sholli fa innaka lam tusalli. Sampean sholat kembali karena tadi kamu belum sholat. Akhirnya tiang itu balik sholat, ditinggalin Rasulullah sholat sunnah 2 rakaat. Lalu mantul sholat, mantul salam, kemudian beliau menyawari lagi ke Nabi salam. Rasulullah kembali menyatakan lagi, sholli fa innaka lam tusalli. Balik sholat sampean, kalau sesungguhnya kamu tadi belum sholat. Terus tiang itu tadi sholat, rukuk sujud dia tidak sholat. Kalau Rasulullah, akhirnya sholat. Mantul sholat kemudian kembali pada Rasulullah. Yang ketiga kalinya Rasulullah kemudian menegur lagi, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat kembali, sesungguhnya kamu tadi belum sholat. Maka tiang di bawah tanya, ya Rasulullah, ma uhsinu ghayra hadhihi. Rasulullah, saya tidak bisa yang lebih bagus daripada ini, tidak bisa. Fa'alimni, maka ajarilah aku sholat. Maka ternyata di hadis itu, hadisnya cukup panjang. Tiang niku sholat itu koyok manuk muncul bus. Nopo, patas pak. Koyok bis malam. Sholatnya itu tidak ada tumak nina, dia rukuk, dia sujud, tapi tidak ada tumak nina. Kenapa tumak nina? Tenang, kesusu. Nah, sholat kata sholat itu betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lain nanti jawabnya. Inna rajula la yusalli sittina sa'ah wa lam tuqbal lahu shalah. Sesungguhnya ada orang yang dia itu sholat selama 60 tahun dia sholat dan tidak ada satupun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sholat 60 tahun panjenengan tadi potong 60 tahun. Potong 60. Kalau katakan misal 60 tahun itu tidak diterima oleh Allah. Umur 10 dia balik, berarti kan umur 70 tahun. Itu boleh diterima. Karena yutimmu rukuk wala yutimmu sujud. Ada kalanya mungkin dia itu menyempurnakan rukuk tapi tidak menyempurnakan sujud. Wa yutimmu sujud wala yutimmu rukuk. Mungkin dia menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukuk. Keadaan yang seperti ini bimbing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu fasada sa'iru amali. Kalau sholatnya ditinggal, lajeng kemudian sholat tapi tidak memperhatikan tata cara sholat yang benar, niku bakal sholatnya niku rusak. Perlu kita lebih berhati-hati. Suatu kita lagi kan gak ada kesempatan, tidak ngurusi kita lagi sepuh, tidak ngurusi kita lagi tasihnya. Monggo kita benahi sholat kita ngaji. Nyatanya ada orang yang salah sholatnya di zaman Rasulullah, ya kan? Kata yang sing ditinggal Rasulullah Masjid Nabawi itu kan ada orang yang salah sholatnya ketika Rasulullah saja hidup. Dan kita ini yang hidupnya jauh dari Rasulullah SAW, tidak pernah berjumpa beliau. Dan kita tidak pernah ngaji, tidak pernah membaca ya apa cara sholat yang benar. Terus kemudian kita ini bisa melakukan sholat yang maka pentingnya kita ngaji. Kemudian yang terakhir ada hadis yang lain. Ini pulau-pulau jelaskan. Dalam hadis yang mirip, tetapi Rasulullah SAW
mengatakan demikian, inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim shalih. Terus yang pertama kali dihisab itu gimana sholat benjing dan tidak. Yaqulu Rabbuna jalla wa azza lil malaikati, lakin Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuna jalla wa azza jauh datang sebagai malaikat, wa huwa a'lam, sementara Allah niku lebih tahu. Unzur fi salati abdi atammaha aw naqsaha. Terus ketika dihisab itu Allah itu dah malaikat, coba dilihat itu sholatnya itu dia sempurna atau kurang. Itu berbeda kalau sing mau. Lek sing wow itu menawi sholatnya itu bagus, maka bagus semua. Lek rusak dalam pengertian ditinggal, rusak semua. Tapi lek wonten tiyang itu sholat, tapi ada kurangnya, ya, bukan rusak, sholat, tapi ada kurang. Atammaha auna sholat, adakah dirinya itu menyempurnakan sholat atau adakah dirinya itu kurang? Nah, sifatnya sempurna dan kurang itu bagaimana? Itu dijelaskan oleh Bapak. Fi man saha an fariidatin falam ya'ti biha aw lam yuhsin ruku'aha wa lam yadri qadraha. Terus sing sakit sholat itu masih bisa ditoleransi, yang kemudian nanti itu sakit di cover oleh amalan soleh yang lain, itu amalan-amalan yang sunnah. Kalau seandainya dia mungkin ada yang terlupa pun sholat, tapi orang sing lain, fi man saha an fariidatin falam ya'tiha, lali gak mau coba sehat, lali ruku, kalau sini falam ya'ti biha, lalu dia tidak mengerjakannya, sing lali itu boten baleni mari, atau lam yuhsin ruku'aha, atau mungkin rukunya mungkin tidak sempurna, wis ruku tapi kurang lurus gegere, kan sunnahnya kan disakit no, gegere itu lurus gitu. Kalau saya Nabi itu seakan-akan lurusnya Rasulullah itu punggungnya Nabi itu dijaga telur dan jatuh, gak gelundung, sakit ambil dengan rukuk kayak ngono. Pokoknya sempurna. Tapi lewat dia pun sakit sholatnya sudah tumanina, tapi rupanya beberapa Rasulullah. Nah, yang keadaan seperti ini, itu Rasulullah itu bincang tengah akhirat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan datang orang malaikat. Wa in kana taqasa minha syai'an qala unzur hal li'abdi min tawwu'in. Di ono salat ukuran kalau kita semangat itu tidak kira-kira itu ono enggak salat sunnah atau ada enggak. Coba dilihat kopinya Ba'diyah, coba dilihat sholat Tuhan, coba dilihat sholat tahajud, dilihat sholat idnya, sing sunah-sunah itu dilihat. Fa'in kana lahu tatawwu qala atimmu li'abdi fariidatahu min tatawwu'ihi. Lek wonten tatawunya, lek wonten sunnahnya, coba disempurnakan dengan sunnah-sunnah tadi. Panggilan ini hikmah, termasuk faedahnya kita ini diperintahkan supaya ngelampaui amalan-amalan sunnah. Pun ditinggal, obliyah, ba'diyah, sunnah-sunnah rawatib yang dijaga. Sunnah panjangan tinggal tidak dosa. Tapi rugi, rugi, tidak dosa tapi rugi. Karena amalan sunnah itu nanti yang akan menutupi kekurangan-kekurangan di dalam sholat fardu kita. Bagi sholat kita itu pasti banyak kurang bagi kita.
Sistem sholat kita yang sempurna tidak ada. Kata Nabi itu, ketika seseorang sholat, ada kalanya dia dicatat separuhnya, dicatat seperempatnya, sepertiganya, seperlima, sampai sepuluh. Tidak ada yang sempurna. Allahu Akbar, ketawa ini Allah, enggak Allahu Akbar ini, baik dan jumlahnya. Loh iya, ini kabeh ada orang sholat semuanya ya. Maka panjenengan lupa sesuatu sholat, berarti sholat nanti ingat semua. Maka terus Nabi itu tiap kali sholat itu ada sektor khusus yang mudah dia, namanya khanzah. Khanzah itu nanti dia datang kepada seorang yang sholat, dia akan mengatakan udhkur kadir, ini komedi, ini kadir. Sing satu lari opo ya opo ini pak, deket kunci londing, deket opo ini. Itu kan menunjukkan bahwa sholat kita itu kurang, dan kekurangannya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat sunnah kita. Betul sebenarnya kita kalau dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali dihisab itu bahasa sholat. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalannya dianggap baik oleh Allah, dimudahkan hisab. Melalui sholatnya rusak, tegesipun rusak itu ditinggalkan, sudah bolong-bolong, atau mungkin sholat tapi tidak diperhatikan tata cara sholat yang benar, maka seluruh amalan yang lainnya bakal rusak. Atau mungkin keadaan kita pun sholat tapi ada kurang-kurangnya, insya Allah masih ditoleransi oleh Allah, menawi kita ini nggak ada sunnah. Makanya penting sunnah pun dititik. Kopiah batia, konten tidak kopiah batia, konten tidak. 10 atau 12. Kopiah subuh, kopiah duhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Batia duhur, batia maghrib, batia isya. Pendengar itu penting. Sholat sunnah rawatib yang jarang Rasulullah SAW meninggalkan. Pun kalau kita tidak semata mohon, mungkin bermanfaat, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mari dikeluarkan dengan sebuah hidayah bimbingan supaya sekolah dengan setuju saat menjaga sholatnya dan juga memerintahkan sholat kepada keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hisab yang mudah karena sholat kita sampai kita lampaui dengan benar.